Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya, Maya Karim. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di era digital yang semakin maju dan terhubung. Era digital membuka banyak peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar dan audiens yang lebih luas, berkolaborasi dengan mitra yang tidak terbatas dan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Akan tetapi era digital juga menimbulkan tantangan dan persaingan yang lebih keras bagi pelaku ekonomi kreatif, seperti kualitas produk, kemudian keunikan ide, perlindungan hak cipta, serta keamanan data. Lalu seperti apa strategi dan kebijakan untuk mendorong atau merespon potensi pasar global di era digital? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Ada Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, ada Mas Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan pemerhati UMKM dan ekonomi kreatif, ada Mbak Dewi Tenti Septi Artiani. Selamat malam, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah juga bergabung bersama dengan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, ada Pak Muhammad Neil El-Himam. Selamat malam, Pak Neil. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, saya ke Pak Neil terlebih dahulu. Pak Neil, terkait dengan potensi pasar global begitu ya di era digital, khususnya untuk pelaku ekonomi kreatif. Kenapa kemudian para pelaku ekonomi kreatif ini harus berani untuk go digital? Memang seperti apa potensinya, Pak? Baik, Mbak Maya, terima kasih atas pertanyaannya. Semenjak COVID kemarin membuktikan bahwa ekonomi digital adalah merupakan salah satu alternatif solusi buat teman-teman para pelaku ekonomi kreatif, terutama yang skalanya masih UMKM ya, untuk bisa merambah pasar yang lebih luas. Jadi dibuktikan dengan masuknya mereka ke dalam platform-platform e-commerce yang ada, baik di Indonesia maupun yang di luar, produk-produk mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Di Indonesia sendiri contohnya, nilai ekonomi internet Indonesia pada tahun lalu itu mencapai lebih dari 80 miliar dolar ya, dan tahun ini diperkirakan, tahun 2025 diperkirakan akan mencapai lebih dari 130 miliar dolar. Jadi ini suatu pertumbuhan yang cukup luar biasa, pangsa pasar yang luar biasa besar. Sedangkan di dunia sendiri mungkin tidak ada batasnya, Mbak, tergantung dengan produk-produk yang kita tawarkan ke luar sana. Total ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia tahun 2022 tembus 26 miliar dan tahun lalu turun sedikit ke 24 miliar dolar Amerika. Dan produknya ini masih berbentuk yang barang ya, Mbak ya. Jadi belum, yang jasanya ini belum sama sekali belum terdeteksi oleh kami berapa besarnya. Baik, jadi untuk jasa belum tergarap begitu ya, Pak. Boleh mungkin disampaikan kenapa kemudian ada penurunan untuk tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022 begitu ya, Pak? Mungkin lebih kepada makin meluasnya digitalisasi itu sendiri, sehingga produk-produk yang tadinya mungkin banyak diminati, lebih ke persaingan produk itu sendiri. Dan tentunya kita juga ketika ekspor ini kan bukan hanya kami saja, bukan dari Kemenparekraf saja, tapi tentunya ujung tombaknya ada di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan yang lain-lain yang juga tentunya membantu untuk ekspor ini. Nah, untuk turunnya sendiri kami sedang cari tahu juga, sedangkan tahun ini juga dinaikkan kembali targetnya. Mudah-mudahan kami bisa mencapai target di tahun ini untuk kembali menguasai ekspor di bidang ekonomi kreatif. Tadi seperti yang disampaikan bahwa peluang terbuka lebar begitu ya untuk pasar global. Lalu seperti apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong agar produk dari ekonomi kreatif Indonesia ini bisa semakin mengglobal? Oke, ya kalau usaha yang kita lakukan dari pemerintah, tentunya kita tidak bekerja sendiri ya, kita bekerja secara pentahelik, pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai KL,
Untuk yang pertama-tama kalau kita bicara pasar ekspor tentunya masalah kualitas. Masalah kualitas yang pertama, yang kedua adalah masalah supply chain-nya juga ya. Jadi kadang-kadang kita ini produknya sudah bagus tapi tidak konsisten, belum bisa konsisten. Ketiga itu yang harus kita perbaiki. Yang ketiga juga terkait dengan logistik ya. Mungkin sekarang juga karena pengaruh geopolitik, logistik ini juga dari supply chain-nya itu juga agak terhambat, ada terkendala. Dan yang terakhir mungkin juga permasalahan masalah branding juga, karena kita banyak juga produk-produk kita yang akhirnya keluar itu semacam white label yang dimana akhirnya diberi merek oleh negara lain sehingga dianggap sebagai produk dari negara tersebut. Jadi ini juga tentunya sesuatu yang perlu kita kita atasi bersama. Ada sejumlah hal atau permasalahan yang kemudian saat ini sedang diupayakan terus ya begitu untuk dibantu oleh pemerintah. Berikutnya saya ingin menyapa staf khusus Menkop UKM, ada Mas Vicky Satari. Selamat malam Mas Vicky. Malam. Baik, Mas Vicky, sebetulnya seperti apa kementerian melihat geliat pertumbuhan ekonomi kreatif khususnya pasca pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir di Indonesia? Ya, tentunya kaitannya dengan produk kreatif, ini ada panel juga ya, tapi dari sisi UMKM-nya, kita meyakini future SMEs, UMKM masa depan Indonesia itu adalah yang berbasiskan kreativitas dan teknologi, yang punya pastinya daya saing. Jadi harus masuk ke supply chain, dan juga sampai dengan global value chain. Jadi yang memang kita ingin pastikan sebetulnya tadi dari sisi skala ekonominya terkonsolidasi, dari standarisasi produksinya bisa konsisten dan kapasitasnya bisa diperbesar dengan proses kolektif ya, proses produksi kolektif atau kita sebut project di Kemenkop ini namanya factory sharing. Kita sudah bangun 13 rumah produksi bersama berdasarkan potensi unggulan domestik di daerahnya masing-masing, agar para pelaku kreatif UMKM kita ini tidak perlu berinvestasi mesin satu persatu. Tentunya sebelumnya setelah kita petakan ya, bekerjasama dengan asosiasi, dan kita juga dorong koperasi-koperasi menjadi agregator. Nah, model bisnis juga menjadi penting, kita dorong senantiasa para pelaku UMKM ini untuk bersindikasi, yang besar-besar aja berkoalisi ya, yang kecil ini harus berkelompok juga, bekerjasama berkolektif. Pendekatan bisnis model agregator ini menjadi penting. Pembiayaan, pendekatannya pre-financing bisa dilakukan ketika sudah teragregasi dari sisi skala bisnis modelnya. Jadi sebetulnya pendekatan 360 ini dihadirkan. Nah, tapi yang juga tidak kalah penting adalah proteksi ini, Mbak. Kaitannya tadi disampaikan panel juga, kita mau ekspor ini sebetulnya banyak sekali ya barrier atau proteksi yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor. Kita misalnya pelaku UMKM kita mau ekspor pisang aja ke Jepang, itu ada 23 sertifikat yang mesti dilengkapi. Ada 3 sertifikat yang mesti update per 6 bulan dan harganya mahal sekali ya. Syaratnya itu ada 3 noktah, 3 titik di kulit pisangnya itu udah di reject gitu ya. Jadi standar-standar ini penting ketika kita sampai dengan pendampingan pelaku UMKM go global yang dari sisi kreatif yang punya potensi peluang luar biasa. Karena sertifikasi global ini juga nggak murah, nggak mudah gitu ya. Ini yang kita juga terus petakan, mitigasi. Poinnya adalah market insight navigation gitu. Mesti produk kemana UKM kita bisa punya pangsa pasar dengan karakteristik seperti apa, ini menjadi penting juga karena tadi UKM punya banyak keterbatasan dari sisi modal, dari sisi biaya riset gitu kan. Kita harus bantu juga kaitannya menavigasi terkait dengan permintaan pasar di mana produk seperti apa melalui agent atau logistik yang tepat gitu ya, sampai dengan tadi pengurusan perizinannya, Mbak. Baik, pendampingan dan bantuan sesungguhnya memang sudah diberikan begitu ya. Saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, bagaimana Mas Huda melihat peran dari ekonomi kreatif khususnya begitu ya dalam ekosistem digital saat ini, dan bagaimana kemudian UMKM ini bisa menangkap ataupun memanfaatkan peluang yang ada? Iya, Mbak. Kalau kita lihat sebenarnya ekonomi digital pun kan sebenarnya dia secara sektoral ya.
dia ada yang masuk ke dalam ekonomi kreatif. Kalau kita lihat sektor ekonomi kreatif. Nah, memang kalau kita lihat secara rinci, ini ada beberapa subsektor ekonomi kreatif yang sebenarnya sudah cukup adaptif ya dengan teknologi gitu kan. Kita tahu ada sektor kriya dan sektor fashion yang dia memang cukup adaptif dengan teknologi. Kemudian kita juga ada untuk sektor kuliner yang dia memang juga sudah bisa adaptif dengan teknologi gitu kan. Maka ini yang kalau saya sampaikan, ini industri kreatif nampaknya terutama yang UMKM juga di situ dia ada cukup adaptif dengan teknologi, dan memang kalau kita lihat beberapa dari yang unggulan ya, kalau kita lihat di beberapa platform yang unggulan itu juga ada dari sektor ekonomi kreatif gitu. Nah, terus yang saya lihat juga Mbak, ini kita tengah menghadapi, sebenarnya tadi saya coba untuk menanggapi dari Pak Nel itu yang tadi kita juga menghadapi masalah mengenai pemasaran dalam negeri. Makanya tadi saya sangat setuju sekali dengan Kang Vicky ini tadi mengenai perlindungan gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di laporan Backcraft ya, dulu masih Backcraft panel ya, dulu laporan Backcraft itu salah satu masalah yang dihadapi oleh ekonomi kreatif itu adalah pemasaran dalam negeri gitu. Nah, pemasaran dalam negeri ini apa gitu kan? Pemasaran dalam negeri ini mereka menghadapi persaingan dengan produk-produk impor yang jumlahnya cukup besar gitu. Nah, ini yang tadi juga mungkin Kang Vicky tadi juga datang, kebetulan saya dapat bahannya, itu juga yang disebutkan juga mengenai industri fashion dan sebagainya yang itu ternyata menghadapi gempuran dari barang-barang impor gitu. Makanya saya sih sebenarnya lebih tertarik apabila kita berbicara mengenai penguasaan pasar domestik terlebih dahulu dibandingkan kita bisa ekspor gitu kan. Karena pasar domestik kita besar, Pak. Jadi pasar kita domestik kita besar, kita manfaatkan itu terlebih dahulu menjadi raja di rumah sendiri gitu kan. Baru kita ngomongin masalah ekspor gitu kan. Nah, ini yang saya rasa sih sebenarnya dengan bantuan teknologi, dengan adaptasi teknologi yang cukup besar di industri kreatif, saya rasa ada peluang-peluang untuk bisa menguasai pasar domestik gitu. Baik, jadi fokus ke pasar domestik ya, untuk bisa tadi menguasai pasar domestik terlebih dahulu sebelum berangkat keluar. Saya ingin ke Bu Dewi. Bu Dewi, kita tahu bahwa pelaku UMKM ini mayoritas juga perempuan begitu ya. Bagaimana kemudian Bu Dewi melihat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya setelah terdorong digitalisasi? Oke, terima kasih. Setelah menyimak paparan dari para narasumber sebelumnya, saya juga agak menyimpulkan ya, Indonesia itu dalam era digitalisasi, kembali lagi, apakah kita mau memanfaatkan digitalisasi ini atau kita dimanfaatkan? Ini ada hubungannya dengan statement dari Pak Huda. Kadang-kadang para pelaku UMKM kita suka seperti wow gitu ya, harus go ekspor. Kalau nggak go ekspor kayaknya gimana? Didorong juga oleh kebijakan pemerintah supaya go ekspor. Itu bagus karena apa? Kita membuat produk kita menjadi upscale, diterima oleh internasional. Tapi lupa mungkin bahwa Indonesia sendiri menjadi pasar besar untuk produk-produk di dunia, ya. Seperti sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat kalau nggak salah di dunia, itu kan menjadi suatu ceruk tersendiri bagi pasar. Nah, itu jadi saya setuju dengan Pak Huda, kita garap dulu deh yang lokal, karena apa? Lokal juga nggak ada habisnya, daripada mikirin ekspor pisang gitu yang banyak sekali 13 atau tadi kata Pak Vicky ya, kita urus aja pisang ini dengan berbagai macam produknya. Nah, satu itu, kedua, Indonesia sendiri ternyata menjadi top 10 pengguna media sosial. Berarti luar biasa dong pengaruhnya iklan. Ya, karena tadi kalau kita melihat Pak Neil di 17 subsektor di Kemenkraf kan ada periklanan dan promosi. Harusnya kalau kita memanfaatkan media sosial yang katanya Indonesia menjadi top 10 dan kemudian kita mempunyai para ahli untuk berpromosi, tentunya produk-produk Indonesia itu
seperti kata Pak Huda, bisa merajai di lokal dan juga keluar seperti itu. Karena ada borderless setelah digitalisasi ini, sehingga produk-produk kita bisa diterima oleh siapa saja. Hanya saja kembali suatu suatu kelemahan dari Indonesia ini adalah branding, Pak. Kalau tadi Pak Neil bilang brandingnya masih mensupport white label, kalau saya adalah brand image-nya. Brand image kayaknya tuh kalau produk lokal tuh nggak oke. Sementara ya produk luar biarpun gimana-gimana melalui proses white label branding akhirnya ke Indonesia lagi. Tapi kalau belum mampir ke luar negeri kayaknya belum merasa sesuatu yang hebat. Nah, brand image sendiri ini merupakan suatu pekerjaan kita sebagai masyarakat, memberikan kesempatan kepada produk lokal untuk jualan di negaranya sendiri, diterima dengan baik. Jangan terpesona dengan produk luar seperti itu, karena yaitu produk Indonesia sebetulnya sudah sangat mempesona. Cuman mengolahnya seperti apa, mempromosikannya itu seperti apa. Itu mungkin pancingan dari saya, Pak Maya. Silakan. Oke, baik. Kita akan kembali berbincang, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak Ibu, mohon masih bersama kami. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kembali kita lanjutkan pembahasan digitalisasi ekonomi kreatif. Saya ingin ke Pak Neil. Pak Neil, terkait dengan perbincangan sebelumnya bahwa ternyata untuk peluang pasarnya ini semakin besar, tapi kemudian untuk persaingan usahanya semakin keras. Dan juga dihadapkan dengan tadi banyaknya produk-produk dari luar yang justru menguasai pasar lokal di kita. Nah, bagaimana kemudian yang perlu dilakukan oleh para UMKM di dalam negeri untuk bisa menjadi raja di negerinya sendiri, sehingga banyak UMKM yang bisa bertahan lebih lama, kemudian lebih maju dan sebagainya. Apa sebetulnya yang perlu ditingkatkan, UMKM-nya atau justru para konsumen lokalnya yang perlu diingatkan begitu untuk mencintai dan bangga produk-produk lokal? Kalau menurut saya dua-duanya, Mbak. Jadi dari sisi supply, dari sisi demand ya. Pertama, kalau dari teman-teman pelaku aircraft UMKM ini tentunya produknya secara tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Vicky, kualitasnya harus bagus. Berarti nanti harus standarisasi. Kalau produknya agak massal berarti harus standarisasinya harus baik. Dan juga tentunya yang menurut kami, karena kita sudah punya undang-undang ekonomi kreatif ya, definisi undang-undang ekonomi kreatif itu menyampaikan bahwa basisnya selalu kekayaan intelektual IP. Jadi ini selalu saya sampaikan ke teman-teman pelaku aircraft bahwa selama-lamanya iman nih kalau mau disebut sebagai pelaku ekonomi kreatif adalah yang punya merek. Jadi kalau di kuliner ada mereknya, dan begitu ada mereknya pasti akan ada nilai tambah di situ. Ini yang menjadi fokus di kami ya, peningkatan kualitas juga tadi seperti disampaikan Bu DT juga, brandingnya juga harus kuat. Nah, ini dua-duanya yang kita coba intervensi di situ. Nah, berikutnya Mbak, yang kalau dari sisi konsumennya, dari sisi penggunanya, tentunya kita juga mendorong bahwa produk-produk Indonesia itu sudah kualitasnya bagus, juga brandingnya cukup kuat. Jadi contoh ini kan sejak beberapa tahun kita ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, ini seluruh kementerian KL terlibat di situ, dan di situ memang akhirnya terlihat juga bahwa yang banyak sekali produk-produk terutama di ekonomi kreatif ya, itu sudah menjadi lifestyle buat anak-anak milenial ya, Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Jadi banyak sekali produk-produk lokal yang sudah digemari, punya penggemar sendiri, dan cukup militan bahkan ya. Jadi kalau boleh saya contohkan, Mas Menteri kami ini biasanya dari atas sampai bawah itu semua produk yang digunakan produk Indonesia, produk lokal. Ya banyak, mungkin saya sebut saya di sini misalnya kayak sepatu, kalau untuk lari itu sekarang 910, atau kalau saya suka pakai kanki gitu ya, kanan kiri, ternyata saya juga baru tahu bahwa itu sikat dari kanan kiri yang lumayan baik kalau menurut saya dan enak dipakai, digunakan. Kalau baju kita fashion tentunya sudah banyak ya, banyak merek-merek brand outers misalnya yang sekarang digemari anak muda ini sudah lokal semua, dan mereka punya penggemar yang cukup fanatik untuk itu. Jadi saya rasa dua hal Mbak, dua-duanya didorong.
Baik, jadi harus ada penguatan di dua sisi ya, tadi di sisi produsennya dan juga di konsumennya. Saya ingin ke Pak Vicky, jika kita melihat begitu ya sektor ekonomi kreatif ini, apa sebetulnya sektor yang paling berpotensi atau berpeluang begitu ya untuk terus dikembangkan? Ya, kalau kami di Kemenkop UKM melihatnya ada dua sisi ya. Ada dua pilihan ketika memilih produk sebagai mass product, itu harus kemitraan dengan rantai pasok industri, Mbak. Jadi kita ingin dorong UKM kita masuk ke kemitraan industri besar, BUMN dan seterusnya. Untuk apa? Sustainability. Cukup produksi 2-3 SKU, artikel, desain, tapi kuantitinya besar. Ketika once masuk ke standarisasi industri, ini bisa lebih sustain dan masif gitu ya, ada sustainability-nya bisa lebih dipertahankan. Atau ketika masuk ke end product, ini harus artisan. Karena tadi kalau misalnya nggak punya ciri khas, nggak punya storytelling produknya yang kuat gitu, ini sangat mudah untuk diakuisisi oleh yang besar gitu ya. Nah, untuk dari sisi end product ini tentunya yang masih top of mind ini tiga subsektor, ada fashion, kriya, dan juga kuliner ya. Nah, tapi kita kemudian ingin lebih jauh lagi melihat potensi unggulan domestik Indonesia. Ini ada dua sebetulnya yang sangat powerful ya, dari sisi aquaculture dan agriculture sebetulnya. Yang ujung-ujungnya sebetulnya hilirisasinya bisa menjadi turunan industri food ya. Indonesia itu udah sangat kaya lah terkait dengan produk dari sektor tersebut, Mbak Maya. Nah, bicara soal meningkatkan kontribusi dari ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ini saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, sebetulnya apa saja sih yang perlu ditingkatkan begitu untuk bisa meningkatkan tadi pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif? Ya, yang tadi mungkin nyambung dari Kang Vicky ya, tadi kuliner itu Mbak, sebenarnya memang itu dia mempunyai rantai pasok yang cukup besar gitu kan. Kita lihatlah sebenarnya kuliner Indonesia itu kan ketika dikembangkan itu bisa meningkatkan dari sisi produk hulunya. Produk hulunya apa? Produk hulunya ya apa yang ditanam oleh petani kita. Misalkan jagung atau ketela gitu kan, itu kan sebenarnya produk-produk kreatif yang bergerak di bidang kuliner gitu kan. Tentu ini yang kalau untuk meningkatkan PDB kita pasti akan memilih subsektor mana yang dia mempunyai multiplier efek terbesar ke PDB kita gitu. Nah, ini kita bicara tentang kuliner yang pertama. Kuliner itu dia memang kalau kita lihat ketika dikembangkan itu bisa menimbulkan efek positif ke sektor-sektor lainnya, Mbak. Misalkan nih tadi saya sebutkan tadi mengenai ketela gitu kan, itu sudah pasti tuh agriculture, aquaculture dan sebagainya itu ketika dikembangkan dalam hal industri subsektor industri kreatif kuliner itu sangat-sangat berpotensi sebenarnya, Mbak. Kita tahu lah kalau di Kemenkop UKM sendiri udah ada paparan juga gitu kan, ada berbagai macam rumah produksi bersama ya, Kang Vicky ya, yang itu bisa dikembangkan lagi dan memang itu banyak produk-produk yang sifatnya kuliner gitu. Dan ini kalau dikembangkan itu saya pasti sih sebenarnya itu bisa meningkatkan dari sisi hulu sampai hilirnya, Mbak. Artinya ini memang ada perlu fokus kepada beberapa subsektor saja untuk bisa meningkatkan nilai tambah industri kreatif terhadap PDB kita. Nah, yang kedua tadi seperti saya sampaikan, memang memperluas pangsa pasar dalam negerinya. Pangsa pasar dalam negeri ini kalau kita lihat ya Pak Nel ya, itu memang tadi saya belum menyebutkan secara rinci, itu di data Backcraft itu dia masih menjadi masalah nomor pertama ketika yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif. Itu pemasaran dalam negeri itu yang pertama. Nah, ketika ini bisa diefisiensikan dengan digitalisasi, itu pasti akan tambah bagus gitu kan, terutama dalam hal logistik cost. Nah, logistik cost ini juga PR juga, Mbak. Logistik cost ini misalkan kuliner tadi, kuliner ketika kita ingin memesan bakmi ayam dari DI Yogyakarta misalkan, itu kan ada teknologi vakum dan sebagainya yang bisa dikirimkan sampai ke Jakarta, bahkan ke luar Pulau Jawa gitu kan. Nah, kita harus menurunkan logistik cost kita sehingga pembeli juga nggak dibebankan logistik
biaya logistik yang tinggi ketika ingin memesan produk kreatif dari Yogyakarta, misalkan makanan gitu. Nah, yang kedua yang saya harapkan juga sebenarnya Kang Vicky, ini ada suatu hub di berbagai kota-kota besar ya, bukan cuma rumah produksi bersama, tapi suatu hub gudang bersama bagi para pelaku UMKM khususnya yang di bidang makanan, yang dia produknya tidak tahan lama, sehingga itu bisa jadi hub dan bisa menurunkan menurunkan logistik cost gitu. Nah, ini yang kita dorong juga, ada satu pusat distribusi bersama yang bisa ada di berbagai kota-kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, ataupun kota-kota lainnya di Kalimantan ataupun di Sumatera gitu. Sehingga potensi dari industri kuliner itu bisa dimanfaatkan dan didukung oleh digitalisasi dalam bidang pemasaran dan ditambah dengan logistik cost yang lebih murah. Baik, ternyata untuk industri makanan ini masih cukup potensial untuk terus dikembangkan begitu ya. Saya ingin ke Bu Dewi berikutnya. Bu Dewi mengingat tadi dari bahasan-bahasan sebelumnya, kuliner ini cukup potensial untuk dikembangkan. Tapi kemudian dari pandangan Bu Dewi sendiri, apa yang menjadikan tantangan sehingga ini untuk pengembangannya muncul kendala-kendala begitu? Selain tadi yang sudah disebut adalah soal logistik yang menambah biaya. Ini bicara tentang ekonomi kreatif atau kulinernya saja nih Mbak? Karena dari tadi kayaknya pembicaraan tentang konsumsi saja. Kalau saya melihatnya, karena kebetulan kita juga ada perkumpulan yang sudah membuat supply chain dari bahan baku sehingga ke produksi dan kemudian ke pemasaran, itu kembali lagi salah satu kendalanya adalah selain adanya kelangkaan bahan baku, kemudian prosesnya yang sendiri-sendiri, kemudian akhirnya dia promosi sendiri-sendiri, masih sendiri-sendiri semua, akhirnya kemudian membuat menjadi kurang menarik. Karena apa? Karena lebih mahal dan kemudian juga ditambah dengan ongkos kirim yang melebihi kadang-kadang melebihi harganya kalau sudah keluar daripada wilayahnya. Nah, itulah yang harusnya kita pikirkan bersama. Tapi boleh nggak saya sedikit keluar daripada makanan, karena kalau menurut saya yang namanya ekonomi kreatif itu kan luas sekali ya Pak Nel ya. Nah, bagaimana supaya akhirnya ekonomi kreatif ini menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, dan saya pikir ini sudah banyak sekali pertumbuhan peluang pekerjaan pasar baru dari yang ditimbulkan oleh ekonomi kreatif. Salah satunya misalnya adanya YouTuber, adanya selebgram, adanya influencer, yang itu juga akan berpengaruh kepada promosi dari produk-produk makanan tadi, pakaian tadi, ya kan? Kita sekarang lebih konsentrasi ke ekonomi kreatifnya deh gitu kan, karena pembahasannya kan bukan di bidang UMKM-nya saja tapi di ekonomi kreatif. Nah, yang perlu kita khawatirkan di sini adalah di dalam suatu digitalisasi ekonomi kreatif itu ada positifnya dan ada negatifnya Mbak Maya. Positifnya itu tadi menumbuhkan lapangan kerja baru, kemudian saling promosi ya produk-produk sehingga lebih bisa dikembangkan. Nah, produk-produk di sini jasa dan produk ada di sektor jasa misalnya adalah bagaimana mensupport tentang pariwisata dan hal-hal lain yang sifatnya dari kreativitas perfilman kah, produk-produk jasa lain yang akhirnya membuat suatu supply chain juga. Kebetulan kemarin saya terlibat dalam suatu produksi film. Saya baru tahu Pak Nel bahwa yang namanya produksi film itu luar biasa. Pada saat membuat suatu produksi itu UMKM di wilayah itu tumbuh. Ya, setiap ada produksi film, UMKM-nya tumbuh, kemudian dari mulai makanan yang disiapkan, kemudian dari mulai semua sektor di situ bergeliat. Makanya ini merupakan suatu supporting group yang harus kita kasih kepada ekonomi kreatif supaya akhirnya menjadi multiplier efeknya besar. Salah satunya selain itu adalah datangnya orang ke tempat tersebut ya Pak Nel, seperti kita ke Korea jauh-jauh lihat di sana hanya untuk mengenang film-film yang kita suka. Itulah ekonomi kreatif, tidak ansih masalah produk makanan, tetapi semua multiplier efek yang dibuat dari suatu ide, kreativitas manusia. Ya, itu yang kita akan menjadi perbincangan hari ini soalnya, supaya akhirnya kita menjadi menciptakan sesuatu yang dari
hulu ke hilirnya berkenaan dengan suatu efek daripada digitalisasi ekonomi kreatif. Saya pikir begitu sih. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bu Dewi dan narasumber. Kita harus tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih tersambung dengan para narasumber kami. Saya ingin kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, terkait dengan tadi untuk peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebetulnya apa lagi yang perlu strategi dijalankan begitu garap dengan baik? Mengingat tadi sempat disebutkan untuk ekonomi khususnya di bidang jasa belum tergarap dengan baik. Ya, kalau bicara tentang suatu digitalisasi ekonomi kreatif, tentunya yang dari hulu ke hilir. Itu tadi kebersamaan yang tadi Pak Vicky sudah sampaikan, itu perlu suatu keniscayaan dimulai dari contoh dari pemimpin. Ya, seperti kita tahu 1970 Pak Chung-hee mendeklarasikan cinta dengan produk lokal Korea yang sampai sekarang dikiblati oleh anak-anak muda Korea. Nah, kita masih belum euforia seperti itu, tapi sudah dimulai ya dengan Pak Menteri yang memakai dari atas ke bawah, itu sudah kita harus appreciate. Kembali lagi kepada kepada brand image, bahwa sesuatu yang sifatnya lokal itu harus dibuat mempesona kalau istilahnya, ya, tidak membuat kalau lokal itu sama dengan mendowngrade. Karena kalau seperti itu, otomatis mau kasih produk apapun akan sulit. Nah, Pak Vicky, saya kemarin agak sedikit kecewa nih dengan policy pemerintah yang mungkin bukan dari Pak Vicky ya, tapi dari Kementerian Perdagangan. Kita lagi ngegembar-gemborin bikin bazar baju ya pada saat Lebaran, tiba-tiba di depannya jualan thrifting. Nah, seperti itu mengganggu sekali. Yang kayak gitu tuh sangat mengganggu. Jadi satu harmonisasi dibuat dari semua kementerian itu penting banget. Pak Vicky menggedor supaya kita produktif dan segala macam. Ekonomi kreatif juga ditingkatkan. Ada thrifting. 100.000 bisa 3. Itu bagaimana ceritanya? Nggak ada Pak tenun baduy 100.000 bisa dalam satu baju, tidak bisa. Jadi kita masyarakat, kita pelaku UMKM itu memerlukan harmonisasi dari setiap kementerian, ya kan, supaya akhirnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mensupport. Dari adanya kemudahan bahan baku sudah ada misalnya, kemudian ada produk-produk kolektif misalnya sudah ada. Mempergunakan one brand itu sudah dimulai, promosi sudah bagus, harga mungkin sudah bisa ditekan, dihajar sama thrifting. Hal seperti itu kan sangat aneh, ya kan? Benar-benar di luar logika. Nah, selain Pak, kalau setahu saya sih dimulainya thrifting itu Pak, kalau bicara tentang mencintai bumi karena sulitnya mengurai pakaian-pakaian itu. Nah, kemudian akhirnya thrifting. Tapi yang di thrifting itu adalah barang-barang luxury. Makanya kita mengenal, ibu-ibu mengenal pre-love. Tetapi kalau barang yang fast fashion pakai thrifting itu aneh sekali. Yang akhirnya adalah hanya membawa penyakit dan segala macam dan menggempur UMKM di Indonesia. Baik. Pak Vicky mungkin sudah paham sekali tentang ini dan pasti sama-sama gemes ini kita soalnya head to headnya dengan kayak hantu blau gitu. Oke, saya ke Pak Vicky deh untuk mendapatkan jawaban ya. Dan merusak harga kita. Untuk menjawab tadi pertanyaan soal harmonisasi dan juga perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang sesungguhnya yang mereka tawarkan adalah ide begitu yang perlu penghargaan secara khusus begitu, Pak Vicky. Iya betul. Jadi tantangannya sebetulnya ini pekerjaan di pemerintah yang tadi ya, kata koordinasi itu panel tentunya sangat mengenal lah, sangat sering diucapkan tapi paling sulit untuk dilakukan. Koordinasi yang memang kita perlu harmonisasi kebijakan sampai dengan sebetulnya penegakannya ya, pelaksanaannya gitu. Karena masing-masing kementerian lembaga pasti punya prioritas, pasti punya program strategis nasional, ada IKU-nya, ada KPI-KPI yang juga harus dikerjakan. Tapi ini terus dilakukan ya, pendekatan satgas, pendekatan sebetulnya tim
tim kerja bersama gitu ya. Ini akhirnya mendorong terkait dengan kerja-kerja kolektif tersebut. Ini sudah terus diperkuat ya, Pak Presiden setiap ratas, rapat di tingkat Menko juga dilakukan gitu ya untuk koordinasi hal teknis. Seperti contohnya terkait dengan perdagangan elektronik gitu. Platformnya ada di Kominfo gitu ya. Kemudian investasinya ada di BKPM atau Kementerian Investasi. Tata niaganya ada di Kemendag gitu kan. Nah, ini kan menjadi untuk IP-nya itu ada di Kemenkumham. Contoh tadi platform Temu yang kita selalu sekarang warning nih Mbak Maya, bahwa ini kalau ini platform jahat lah, kita bilang udah begitu aja. Ini udah dari tahun 2022 ini udah mulai mendaftarkan IP nih ke Kemenkumham, ke Dirjen Haki gitu. Nah, nanti once dia dapat hakinya, ini belum bisa karena sudah ada kepemilikan brand lokal nih Pak Panel gitu. Dari tahun 2016 mereknya sama Temu juga gitu kan, Temu kan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kalau misalnya udah dapat, once dia dapat, tapi banding terus nih, once dia dapat, ini karena di Thailand udah, di Malaysia juga sudah, pertama kali di Thailand bukan langsung diskon 90% nih Bu DT ya, jadi udah akan habis lah produk Indonesia sih gitu. Bahkan di Amerika sekarang menjadi aplikasi nomor 1 di download terbanyak gitu dalam waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun dan 60 juta pengguna, padahal Amazon butuh belasan tahun tuh untuk mendapatkan 60 juta pengguna. Ini bahkan 0 rupiah gitu barang-barangnya dijual gitu ya. Ini luar biasa. Nah, ini contoh bagaimana pentingnya menjaga ini proteksi. Sebetulnya kita sudah menitipkan di Kominfo untuk perkuat KBLI ketika bisnis online ini, mungkin Mas sudah paham betul ya, KBLI-nya kan hanya web portal. Baik. Nggak kita sebenarnya kita bisa detailkan juga di Kementerian Investasi, kita jaga dari daftar negatif list atau sebetulnya kepemilikan lokal, voting rights. Jadi nggak boleh 100% platform asing, investor asing aja yang memiliki platform gitu ya. Kalau di Kemendak semakin tajam, semakin banyak koordinasi terkait dengan tata niaga ya untuk peraturan perdagangannya. Demikian Mbak Maya. Salah satu persoalannya adalah di koordinasi ternyata tadi. Saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Pak Vicky soal bagaimana kemudian kebijakan yang seharusnya dilakukan khususnya dalam digitalisasi ini. Bagaimana juga posisi kita dalam infrastrukturnya, apakah sudah cukup mumpuni begitu dari segi infrastruktur dan juga di segi kebijakan untuk nantinya ujungnya adalah mengamankan diri kita. Ya, Mbak, kalau kita bicara mengenai infrastruktur, memang ini kita apresiasi ya dari ke pemerintah gitu, bahwa infrastruktur untuk digitalisasi sendiri sebenarnya sudah cukup pasif. Kita udah ada palaparing, terus kemudian walaupun kemarin dikorupsi gitu ya, ada pembangunan tower BTS gitu kan, tapi ini sudah ada peningkatan dalam hal penetrasi internet, pengguna internet juga cukup tumbuh signifikan. Nah, tadi sebenarnya menyambung tadi Mbak apa sampaikan oleh Kang Vicky mengenai koordinasi gitu kan. Ini sudah saya sering kali sampaikan bahwa memang di Indonesia ini tidak ada aturan yang bisa menyangkut ke semua hal ya tentang ekonomi digital gitu kan. Kita tahu lah bahwa ada pengaturan-pengaturan itu dia diatur secara terpisah gitu kan. Untuk platform tadi di Kemenkominfo gitu kan, terus kemudian misalkan ride hailing itu kan diatur oleh Kemenhub juga gitu kan, terus tenaga kerjanya diatur siapa? Mereka mengadunya kepada Kemenaker gitu kan, dan kemudian kalau kita mengacu ke kemitraan sebenarnya lebih cocoknya ke Kemenkop UKM. Jadi memang tidak ada satu aturan yang fix mengenai ekonomi digital sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat bahwa kita perlu nih ada satu undang-undang atau satu yang mungkin kelasnya undang-undang ya, dan kita harapkan ada satu kementerian sebenarnya yang mengatur mengenai ekonomi digital secara utuh sehingga itu tidak terpisah satu sama lain gitu. Nah, ini seperti yang dilakukan di Thailand. Di Thailand ini Mbak, ini dia ada kementerian digital gitu, khusus gitu. Yang ini kalau di kita tidak gitu kan. Di kita itu e-commerce itu diatur oleh Kementerian Perdagangan, kemudian tadi di Kang Vicky itu cuman ketiban ininya Kang ya, cuman ketiban negatifnya aja gitu ya. Dan ini yang akhirnya
yang kita berpikir membuat apakah kita perlu untuk membuat satu aturan yang mengatur ekonomi digital secara menyeluruh gitu kan, termasuk tadi mengenai batasan kepemilikan satu e-commerce di Indonesia gitu kan. Dan kalau kita sampaikan ya ini sebenarnya sangat-sangat layak dilakukan, tapi sekali lagi kalau undang-undang itu kan perlu dan prosesnya cukup lama dan mahal ya Mbak Maya ya. Nah makanya ini kita harapkan ada satu peraturan pemerintah atau satu peraturan ya PP ya sebenarnya yang dia bisa menaungi berbagai kegiatan dari ekonomi digital gitu. Tapi kalau secara infrastruktur dan sebagainya itu kita sudah cukup kuat gitu kan. Dan satu lagi nanti di undang-undang ekonomi digital juga diatur mengenai sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang dia terintegrasi dengan pendidikan gitu kan. Kita tahu bahwa di SDM di kita itu memang kalau bisa dibilang untuk literasi digitalnya itu kita lumayan tertinggal, terutama dalam hal knowledge-nya. Dan ini yang akhirnya membuat banyak sekali talenta-talenta digital juga kita masih kekurangan, Mbak. Nah ini yang sebenarnya tantangan-tantangan kalau kita lihat selain dari infrastruktur, SDM juga tadi harmonisasi kebijakan yang memang masih belum sinkron. Baik, dari segi infrastrukturnya sudah jauh lebih baik, namun SDM-nya perlu ada peningkatan kualitas begitu ya, utamanya dalam menghadapi era digital. Saya ingin lanjutkan perbincangan, namun harus kembali jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, menyambung perbincangan tadi. Saya ingin kembali ke Mas Huda. Mas Huda, lalu terkait dengan peningkatan kualitas dari SDM ini, jenis pelatihan apa saja yang sebetulnya diperlukan bagi para pelaku UMKM khususnya di bidang ekonomi kreatif? Ya, iya Mbak. Kalau saya sebenarnya, kalau kita lihat dari pelaku usaha itu ada 4 step Mbak. 4 step dalam mereka untuk menuju digital secara penuh gitu. Step pertama selalu saya sampaikan itu adalah melalui dengan ya kita bisa dibilang messenger platform gitu. Kalau kita bicara mengenai jualan nih gitu kan, kita awal dari situ. Terus kemudian naik lagi menjadi ke media sosial di mana mereka bisa mengiklankan dan sebagainya. Tadi Bu Tenti juga sudah menjabarkan mengenai proses periklanan di media sosial yang cukup signifikan gitu kan. Terus ketiga itu mereka baru bisa menanjak ke platform e-commerce. Dan terakhir itu mereka mempunyai website sendiri. Nah ini sebenarnya langkah-langkah yang bisa diajarkan ketika mereka ingin go digital dalam hal pemasaran. Nah yang kedua dalam hal pembiayaan. Dalam hal pembiayaan inilah yang sebenarnya ini yang kita dukung juga dalam hal di industri kreatif ini itu mempunyai berbagai sumber pembiayaan. Nah tadi kita berbincang di ketika off air gitu kan, Pak Indra juga sudah menyampaikan ada crowdfunding dan sebagainya yang saya rasa itu menjadi salah satu solusi dan perlu ditingkatkan lagi, perlu diinformasikan lagi kepada pelaku usaha kreatif yang dia ingin mendapatkan pendanaan dari berbagai pihak. Kita tahu lah ada berbagai pembiayaan alternatif yang saya rasa juga bisa dipertimbangkan gitu kan, ada security crowdfunding, ada crowdfunding lainnya yang saya rasa itu bisa dimanfaatkan dalam hal ingin membuat satu proyek ekonomi kreatif gitu. Dan itu sebenarnya beberapa kali panel saya ketemu juga dengan berbagai pelaku penyedia crowdfunding gitu kan. Itu juga ternyata menarik ketika mereka ada satu proyek, walaupun itu bisa dari dari berbagai subsektor industri kreatif, dan mereka ternyata banyak yang minat juga gitu. Nah inilah yang sebenarnya dikenalkan kepada pelaku usaha untuk dia bisa terdigitalisasi dalam hal pembiayaan. Nah yang ketiga tentu saja dalam hal pembayaran. Nah, pembayaran saya rasa sih sebenarnya ini tugas BI juga sudah sering juga mengenalkan kris dan sebagainya untuk dia bisa terintegrasi dengan pembiayaan secara digital gitu. Nah ini yang saya rasa sih sebenarnya sudah dan bisa dilakukan itu dalam hal tiga hal itu Mbak Maya. Dan ini perlu peran sama-sama nih, perlu peran dari Bu Tenti juga, terus kemudian Kang Vicky juga, panel juga dan akademisi juga untuk bisa terus menggalakkan mengenai digitalisasi UMKM secara
penuh. Baik, saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, masih terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekraf, ini apa yang perlu dilakukan begitu ya, mengingat ini semakin gencarnya digitalisasi. Secara singkat mungkin Bu. Kalau saya melihat ekonomi kreatif itu dekat dengan ide dan kreativitas. Yang sebetulnya kalau di dunia luar, ide dan kreativitas itu dijadikan sebagai suatu aset, ya, sesuatu yang sangat bernilai. Karena ide itu mahal, ya kan? Justru orang dibayar karena ide kalau orang mengerti ke arah sananya. Nah, kemudian disinilah negara berperan untuk mensupport ide dan kreativitas tersebut dengan memberikan ruang, ya kan, ruang dan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini biasanya diberikan kepada startup atau segala macam. Kita ingat ya, ada Silicon Valley di sini, di Indonesia ada apa katanya, Bukit Algoritma, apa saya kurang begitu mengupdate ya, apa sudah sampai mana itu Bukit Algoritma. Nah, disinilah peran negara apabila berhasil, karena akan memberikan ruang bagi tenaga kerja, pasar. Tetapi apabila kurang berhasil, ya negara sudah mulai bisa menganggarkan bahwa itu adalah suatu ketidakberhasilan yang memang ya itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Jadi kembali lagi di sini yang paling penting adalah supporting pembiayaan, ya itu bisa oleh negara melalui perbankannya atau lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini sudah beberapa kali ya mungkin dicanangkan YouTube itu bisa dijadikan jaminan ya Pak Nel, pembiayaan. Tetapi saya tidak tahu pada prakteknya apakah sudah ada bank yang berani. Belum, kata Pak Nel geleng-geleng. Begitu juga dengan perfilman. Padahal tadi sudah saya sampaikan, perfilman itu di belakangnya selain UMKM, selain ekonomi kreatif, juga memberikan banyak sekali peluang untuk memberdayakan masyarakat dan juga lingkungannya. Kalau seperti zaman dulu Laskar Pelangi, siapa orang mau ke Belitung? Setelah ada Laskar Pelangi, orang pada ke Belitung. Nah, di situ sebetulnya ide kreativitas itu harus dinilai dan dibiayai seperti itu. Nah, Indonesia sepertinya belum ke sana nih arahnya. Makanya alhamdulillah pada hari ini kita berempat diajak ngobrol oleh TVRI supaya mudah-mudahan ke depan sudah ada one step ahead untuk urusan pemberdayaan ekonomi kreatif yang disupport oleh pembiayaan. Oke, begitu kita nantikan adanya film-film Laskar Pelangi berikutnya begitu ya, Bu Dewi. Saya ingin ke panel berikutnya. Panel, bagaimana optimisme Pak Nel sendiri terkait dengan potensi ekonomi kreatif Indonesia di masa yang akan datang? Sangat optimis Pak, karena tahun lalu sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai 1.400 triliun lebih. Dan akan terus berkembang, dan kami ditarget pada tahun 2045 itu sumbangan ke PDB itu 11%. Saat ini sekitar hampir 7%. Jadi sangat optimis. Contohnya film Indonesia 2 tahun terakhir ini sudah menguasai 70% pasar film di Indonesia. Jadi penonton filmnya tembus rekor terus. Tahun lalu itu 58, tahun 2022 55 juta, tahun 2023 kemarin 58-an juta, tahun ini sampai bulan Juli sudah hampir 45 juta. Jadi kami yakin ekonomi kreatif bisa benar-benar bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depannya. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Vicky. Pak Vicky, bagaimana harapan Bapak terkait dengan industri ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya UMKM dan IKM? Ya, tentunya sepakat apa yang tadi disampaikan oleh panel. Kita optimis sekali Indonesia ini punya konten yang luar biasa, keragaman yang luar biasa sebagai modal utama kreativitas. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 tradisi, 700 lebih bahasa, 300 etnik grup gitu ya, teradministrasi di 500 lebih kota kabupaten. Ini rasanya kita berlimpah terkait dengan ide, gagasan, terkait dengan konten kearifan lokal, budaya, seni gitu ya. Nah, tapi poin yang berikutnya menjadi penting adalah yang krusial adalah bisnis modelnya. Bagaimana ekosistem dari value creation ekonomi kreatif ini dimulai dari R&D-nya kita harus perkuat. Tadi pemetaan SDM, pemetaan produksi, pemetaan pasar ini menjadi penting untuk mennavigasi. Kemudian di variabel ekosistem yang kedua adalah SDM, tadi sudah diceritakan, disampaikan bukan hanya dari desainernya tapi pengrajinnya, bukan hanya dari sisi produksinya tapi pemasarnya.
gitu ya, juga terkait dengan yang di governance-nya, di keuangannya, ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Biasanya pelaku kreatif ini biasanya tadi dengan kreativitasnya melupakan hal-hal terkait dengan governance, financing, terkait dengan administrasi gitu ya. Ini harus juga kita perkuat gitu ya. Nah, sisi yang ketiga dari sisi produksi kita udah bicara banyak terkait dengan collective processing, factory sharing dan seterusnya. Dan baru kemudian kita perkuat pasar. Semua ini tentunya harus dibangun dengan regulasi yang tepat untuk melindungi, mengafirmasi, memfasilitasi UMKM kreatif kita untuk menjadi juara di dalam negeri dan tentunya bisa go ekspor dengan kuat gitu, Mbak Maya. Baik, tentu itu menjadi harapan kita bersama, kuat di negeri sendiri dan juga bisa melampaui batasan-batasan yang selama ini ada dan bisa menjadi produk-produk yang mendunia. Terima kasih sekali lagi atas ketersediaan narasumber, Pak Vicky, Pak Nel, Mbak Dewi dan juga Mas Huda sudah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Ya, saudara, demikianlah Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.